Oke, karena di sini masih siang, jadi Kakak sapa selamat siang ya. Jadi kita bertemu di pertemuan asinkronus, di mana kita akan bahas materi yang akan kita bahas ya. Jadi di sini untuk video kali ini Kakak bahas untuk bab yang paling pertama, yang bagian yang paling pertama yaitu eh tentang gerak sih sebenarnya, cuman Kakak gabungin sebelum masuk ke gerak itu, kita bahas dulu tools untuk fisika, ya tools matematika untuk fisika ya. Biasanya yang matematika yang diperlukan untuk fisika itu yang pertama ada vektor, yang pertama ada vektor, kita baru nanti kita bahas kalkulus. Kayaknya dua itu aja cukup sih. Jadi vektor dan kalkulus ya at least bisa menurunkan dan bisa mengintegralkan saja udah cukup sebenarnya. Dan vektor pun nggak semuanya pasti bisa menyatakan posisi atau vektor gaya ya yang pada kenyataan fisik dalam bentuk matematika ada vektor satuan IJK biasanya kalau tiga dimensi at least di koordinat kartesius aja dulu bisa. Lalu operator vektor kalau di operator ya dijumlahkan, dikali dengan skalar, dikali dengan sesama vektor itu bagaimana ya. Oke, yang pertama vektor, kita bahas vektor dulu. Em, Kalau di vektor, kita di fisika ada besaran-besaran ya namanya besaran skalar dan besaran vektor. Ada dua jenis kan yang berdasarkan adanya arah atau enggak. Kalau besaran vektor itu besaran yang punya nilai dan arah. Besaran yang memiliki memiliki nilai dan arah. Nilai dan arah. Ada arahnya. Tapi kalau besaran skalar, dia hanya memiliki nilai doang. Contoh skalar ya massa, 20 kilogram. Emang arahnya kemana, Kak? Ya, nggak bisa kita tentukan arah dari sebuah massa. Itu massa bergerak. Kalau bergerak pun arahnya kemana. Gitu kan. Lalu kalau misalkan, apa ya, suhu. Suhu itu kan memang ada tanda negatifnya, Kak. Suhu, contoh skalar ya. Jadi contoh besaran skalar itu adalah suhu atau temperatur. Contoh kalau suhu 20 derajat Celcius itu pasti berbeda dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Jadi besar. Jadi misalkan Kakak punya suhu pertama 20 derajat Celcius. Itu besar suhunya, memang besar suhunya 20. Kakak punya suhu kedua minus 20 derajat, memang besar dari atau nilai dari suhu kedua ini T2 ini memang minus 20 derajat Celcius. Memang seperti itu besarnya. Jadi nggak ada lagi, oh negatif hanya menandakan arah ke kiri. Jadi kalau ke kiri negatif, ke kanan positif. Jadi besarnya 20. Kalau suhu nggak gitu. Kalau kita anggap suhu kayak gitu, ya berarti nggak ada suhu minus. Nggak ada istilah dingin kan gitu. Panas saja semua gitu. Ya gitu. Jadi suhu itu adalah sebuah skalar. Tanda negatif memang menyatakan besarnya. Tanda negatif menyatakan nilainya. Memang nilainya negatif, memang besarnya negatif, negatif 20 derajat Celcius memang seperti itu. Nah, kalau di vektor nanti, negatif itu tidak menyatakan nilainya, tapi menyatakan arahnya. Itu dibedakan ya. Jadi, bisa dikatakan semua besaran vektor itu besarnya selalu positif. Gitu ya, makanya tadi nanti kita pakai tanda mutlak. Ya, besar dari sebuah besaran vektor selalu positif. Tapi besar dari sebuah besaran skalar bisa negatif, bisa positif. Contoh negatif ya suhu gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau vektor itu bagaimana menyatakan vektor? Contoh, kita kasih gaya ke sebuah benda. Gaya itu pasti bisa berada di tiga dimensi kan. Nah, jadi kita bahas vektor posisi dulu lah ya, yang paling simpel. Jadi kalau misalkan kita punya tiga dimensi seperti ini, ya tiga dimensinya masih IJK dulu ya. Ini X, ini Y, ini Z. Nggak masih di koordinat kartesius. Jadi koordinat tiga dimensi itu selain kartesius itu ada silinder dan bola. Tapi belum dipakai di eh, SMA, itu belum dipakai ya. Kakak punya posisi benda P di sini. Nah, vektor posisinya biasanya ditarik dari O. O itu pusat koordinat. Kakak tarik ke sini, itu vektor OP kakak namakan vektor R. R besar, menyatakan vektor posisi. Itu ya, R biasa menyatakan vektor posisi. Bagaimana panjang posisi ini terhadap sumbu X?
Jadi pada arah sumbu, kalau kita proyeksi ke bidang X kan dia di sini kan posisinya. Kita panjangin ya. Ini Y. Nah, posisinya seperti ini. Ini Y nilainya, yang ini nilainya X. Kalau di Z gimana Kak? Kalau di Z ya tarik lagi di sini, terus tarik di sini supaya sama. Nah, ini Z. Z-nya di sini. Ya, jadi perhatikan di sini besarnya di arah Y, di sumbu Y panjangnya adalah Y, besarnya atau nilainya atau panjangnya adalah Y. Jadi besar nilai panjang itu sama ya, maknanya sama. Lalu di sini di X, besarnya X atau panjangnya X itu. Lalu kalau pada Z, ini panjangnya adalah Z. Nah, jadi sebelum ke sini harus ada tahu namanya vektor satuan. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya satu. Jadi vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu. Yang besarnya satu. Jadi kalau besarnya satu buat apa, Kak? Buat menyatakan atau menandakan arah. Jadi vektor satuan biasanya simbolnya topi. Gitu ya. Nah, contoh. Misal Kakak punya vektor eh, A sama dengan vektor A itu sama dengan 3 arah I tambah 4 arah J misalkan. Jadi panjangnya pada arah I itu 3, panjangnya ada pada arah Y atau pada arah J itu adalah 4. Berapa besarnya? Jadi besar dari sebuah vektor adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kenapa seperti itu nanti kita buktikan ya. Jadi ini sama dengan nih cuman pengantar untuk vektor satuan dulu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin ini kan besarnya 5. Vektor A tadi 3i tambah 4j. Besarnya kan 5, berarti dia belum vektor satuan. Supaya dia jadi vektor satuan, ya kita bagikan dengan 5 kan? Ya enggak? Jadi vektor itu kita bagikan dengan 5, supaya nanti besarnya di 1. Jadi vektor satuan, maaf. Vektor satuan dari A itu adalah 3/5i ditambah 4/5j. Sekarang coba pause videonya, coba hitung. Berapa besar dari vektor A topi ini? Pasti 1. Gitu ya. Jadi besar dari vektor topi A ini pasti 1. Kalau seperti ini, maka ini dinamakan sebagai vektor satuan. Jadi vektor satuan itu adalah besarnya 1. Jadi untuk apa itu? Untuk menyatakan arah saja. Jadi kalau kita ingin menyatakan arah pada sumbu X, kita kasih vektor I1, I, topi. Kalau pada arah pada arah Y, kita kasih vektor J topi. Pada Z, kita kasih vektor K topi. Jadi posisi R itu kita bisa nyatakan dalam panjangnya X, arahnya Y. Ingat, vektor itu punya besar, panjang, nilai, dan arah. Pada arah Y, panjangnya X, kita tulis XY. Pada arah Y, besarnya Y, arahnya J. Pada arah K, besarnya Z, arah K. Bagaimana besar dari vektor ini? Nah, ingat ya, tadi kan kita ada sedikit di sini ya, masalah tadi ya. Kenapa panjang vektor itu ya akar dari setiap komponen dikuadratkan terus dijumlahkan, gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena itu Pitagoras. Jadi ini kan 3 dimensi. Ya, kalau kita ingin mencari panjang dari R ini, ya kita anggap dia sebagai panjang yang punya panjang. Jadi yang ini warna hitam ini, berapa sih panjangnya? Panjang dari R. Panjang dari vektor itu kita tulisnya mutlak dari vektor R. Gimana cara carinya? Pitagoras saja. Jadi kita melihat di sini ada segitiga yang seperti ini enggak? Ada segitiga yang seperti ini, di mana ini pasti siku-siku kan. Nah, berarti Pitagorisan aja kan, berarti tingginya tadi Z, ini kan tingginya Z, lalu ini berapa? Ya ini kan bisa dibilang diagonal ya. Carinya apa? Pitagoras dari X kuadrat tambah Y kuadrat, kan segitiga yang di bawah. Jadi ini tuh adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti Pitagoras lagi sekali. Berarti panjang R kuadrat sama dengan Z kuadrat ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sorry, ini di akar ini. Nah, akar. Kalau Pitagoras kan dikuadratin lagi, jadi akarnya hilang. Gitu. Jadi panjang dari R itu adalah, panjang vektor R adalah X kuadrat, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi kalau dia nggak di 3 dimensi, di 2 dimensi, berarti Z-nya 0, atau Y-nya 0, atau X-nya 0. Jadi tinggal 2. Sama seperti ini. Gitu ya di Pitagoras kan. Ini besar vektor. Jadi besar vektor itu adalah setiap komponen dikuadratkan terus dijumlahkan. Dari mana itu? Ya dari Pitagoras biasa kan. Hanya mencari panjang
panjang dari O ke P, panjang R itu berapa? Seperti itu ya. Oke, em, sudah vektor, sudah lalu, nah ini yang penting adalah operasi vektor. Jadi kakak punya dua vektor, hubungan antara kedua vektor itu bagaimana? Misalkan kakak punya vektor A itu adalah panjangnya AX arah I, di sumbu X itu panjangnya AX, di sumbu Y panjangnya AY, di sumbu Z panjangnya AZ. Kakak juga punya vektor B, BX arah I tambah BY arah J tambah BZ arah K. Ya. Bagaimana kalau kita jumlahkan? Ya, kalau kita jumlahkan yang sama seperti aljabar biasa. Jadi vektor A tambah vektor B itu adalah AX plus B. Jadi kalau A plus minus ya. Kalau dikurang ya dikurang, ditambah ya ditambah. Gitu. Arah I ditambah AY plus minus BY arah J ditambah AZ plus minus BZ arah K. Nah, kalau karena di sini kita bahasnya fisis, jadi kita secara geometris kakak nggak gitu jelasinnya, tapi intinya adalah kalau vektor A itu panjangnya, kakak punya vektor A, misalkan panjang pada arah sumbu X itu, ini A vektor A ya, panjang arah sumbu X-nya, ini misalkan 2, panjang arah sumbu Y-nya 3, atau 3 dan 4 lah, gitu. 3 dan 4, berarti kan panjangnya 5, gitu ya. Lalu kita punya vektor lain, vektor B di sini, seperti ini, vektor B. Nah, panjang pada arah sumbu X, kita katakan 6. Eh, nah, gitu ya, agak naik ke atas sedikit. Lalu, kalau gitu sejajar dong ya, nah kan kita ganti angka aja nggak apa-apa. Agak gini aja nih. Nah, gitu. 6 nggak apa-apa, di sini 6. Baru di sini kakak buat, di sini kan tadi di sini ya. Di sini, ini misalkan 1 lah, gitu. Berarti ini vektor B. Jadi panjang vektor A tambah panjang vektor B jadi apa? Jadi nanti vektor ujung-ujungnya yang panjangnya 9, karena kan A tambah B kan, berarti vektor ketika dijumlahkan, panjang vektor arah X jadi 9, yang pada arah Y-nya jadi 5, berarti vektornya kayak gini. Nah, vektor C namakan. Jadi kalau dijumlah ini secara geometris, secara matematika ya, cuman secara fisika itu kurang kurang bisa dibayangkan gitu. Karena bisa dibayangkan kalau memang gaya ya, kalau jumlah dari gaya gitu gimana ya bisa lah dijumlahkan gitu, bisa dibayangin masih ya, nggak terlalu abstrak banget ya. Jadi ujung-ujungnya itu kita dapat kayak gini kan, vektor yang panjangnya 9 dan tingginya 5, ya ini vektor C. Jadi makanya penjumlahan vektor itu ya, kalau kita punya vektor A terus kita punya vektor B seperti ini ya, penjumlahannya dari ujung A ke ujung B, nah gitu C. Itulah mengapa cara penjumlahan vektor seperti itu, karena ya setiap komponennya dijumlah lalu dapat suatu vektor baru yang ternyata vektor baru itu adalah pangkal A ke ujung B gitu. Gitu ya untuk penjumlahan. Kalau pengurangan vektor ya berarti vektornya berlawanan arah aja kan. Jadi vektor A itu seperti ini, kalau yang turun vektor minus A. Nah, gitu ya. Karena setiap komponennya itu turun jadinya. Nah, itu bisa dibuktikan dari kalau misalkan contohin aja, A itu 3I tambah 4J. Jadi minus A gimana? Minus A berarti minus 3I minus 4J. Kalau digambarin, kalau vektor A itu 3, 4. 3, 4. Di sini 3, di sini 4. Panjangan di sini 3, di sini 4. Ini kan ini vektor A. Lalu ini X, ini Y. Kalau minus 3, di sini minus 4, di sini. Ya berarti di sini. Nah, ini minus A. Jadi bisa dicoba-coba. Jadi nggak perlu semuanya dihafal. Ya, yang penting ya konsep vektornya diketahui aja kalau vektor itu punya besar dan punya arah. Panjangnya di sumbu X berapa, panjangnya di sumbu Y berapa, panjang di sumbu Z berapa. Udah. Apapun nanti yang aneh-aneh itu bisa dibuktikan sendiri. Ya, misalkan vektor minus A gimana, terus vektor A plus A gimana gitu. Gitu ya. Jadi A plus A jadi 2A nanti bisa dibuktikan kenapa bisa jadi 2A gitu. Oke. Ini penjumlahan. Nah, sekarang kakak mau masuk ke mungkin video kali ini agak panjang, nggak apa-apa ya, karena kakak bahas dari awal dari vektor matematika untuk fisika ya, dari vektor dan kalkulus ya. Baru ke gerak-gerak juga kakak banyak karena memang
maunya di sini ada 16 pertemuan, jadi mau nggak mau kakak dempetkan semuanya ya gitu. Di video mungkin agak panjang sedikit, jadi bisa mungkin percepat jadi 1,5 lebih cepat ya. Jadi eh, ya atau bisa di skip kalau bagian udah bisa gitu ya, biar efektif aja. Oke, lalu perkalian vektor. Bagaimana kalau A dikalikan dengan B? Nah, kalau perkalian vektor itu ada dua jenis. Jadi dia nggak sembarangan bisa mengalihkan vektor. Jadi vektor kali vektor itu bisa menghasilkan vektor lagi. Satu lagi vektor dikali vektor bisa menghasilkan vektor lagi. Ya, vektor kali vektor bisa hilang vektornya, hanya tinggal besarnya. Bisa lagi dikali jadi vektor yang baru, gitu ya. Nah, yang pertama adalah namanya perkalian titik. Perkalian titik, atau bahasa Inggrisnya bisa disebut dot product. Nah, dot product ini menghasilkan skalar. Menghasilkan sebuah skalar. Artinya apa? Nggak ada vektor lagi. Jadi kalau vektor A kali vektor B dikalikan secara dot product, maka hasilnya jadi skalar. Hanya sebuah angka. Hanya sebuah konstanta. Jadi nggak ada arah lagi. Jadi IJK-nya ya nggak ada lagi. Hanya besarnya doang, besarnya saja. Jadi contoh perkalian titik kalau di fisika nanti adalah W itu adalah integral F dot ds. F dot ds. Nah, nanti kalau misalkan F dengan ds itu adalah sejajar, maka dia cos 0, cos 0 nilainya 1. Ya, karena perkalian titik itu aturannya adalah gini. Jadi contoh dot product selain ini apa ya? Dot product integral B dot dA bisa. Itu flux medan listrik itu adalah integral B dot dA. Jadi luas permukaan juga sebuah vektor. Luas permukaan itu vektor juga ya. Itu. Nah, apalagi dot product F dA enggak skala ya. Kayak contoh-contohnya seperti ini kalau di fisika ya. Jadi kalau kita ingin mencari besar dari A dot B, jadi kakak punya vektor A, ini teorema ya, ini teorema yang ada di matematika gitu. Jadi bisa dibuktikan bisa. Jadi tapi harus tahu sifat-sifat perkalian atau penjumlah operasi vektor dulu ya. Tapi nggak kakak buktikan di sini tekannya panjang. Jadi kakak punya vektor A dot kan dengan vektor B itu. Jadinya apa? Jadinya adalah besar atau panjang dari vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa, dengan alfa di sini adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Sudut antara vektor A dengan vektor B. Gitu ya. Nah, ini teorema yang ya dihafal-hafal lah gitu. A dot B adalah panjang A kali panjang B dikali kosinus alfa. Jadi biasanya kalau di soal kita disuruh mencari sudut antara kedua vektor, biasanya kita mencari memanfaatkan ini teorema dot product biasanya untuk mencari sudut. Berapa sudut antara vektor A dan B? Ya pakai kosinus alfa. Nanti A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Seperti itu ya. Nah, sekarang eh, kalau misalkan vektor satuan I kita dotkan dengan vektor satuan I, berarti panjang I dikali panjang I dikali kosinus 0 derajat. Karena I dengan I kan satu arah kan, berlempetan. Jadi cos 0. Jadi panjang I kan 1 dikali 1 lah, cos 0 kan jadi 1. Jadi kalau I didotkan dengan J, jadi apa? Panjang I dikali panjang J dikali cos 90 derajat, oh jadi 0. Jadi intinya apa? Kalau kita mengalihkan vektor satuan yang tegak lurus, saling tegak lurus, nilainya 0. Tapi yang sejajar itu jadi 1 nilainya, ada nilainya. Gitu ya. Jadi kalau kakak punya vektor A, tadi yang kayak di atas, itu adalah AXI tambah AYJ tambah AZK, lalu kakak punya vektor B, BX arah I tambah BY arah J tambah BZ arah K. Bagaimana menghitung A dot B? Kalau misalkan diketahui seperti ini kan gitu. Bagaimana menghitung A dot B? Gitu. Caranya adalah ya kayak biasa. Jadi AX arah I kita dotkan dengan BX arah I. Kayak biasa perkalian pelangi-pelangi anak SMP. Baru ditambahkan dengan AX arah I dotkan dengan BY arah J. Lalu tambah AXI didotkan dengan BZ arah K. Lalu tambah lagi AYI dot BXI tambah AYI dot BYJ
tambah AYJ AYJ ya, AYJ dot BZK gitu. Dan terakhir AZ arah K dot BXI tambah AZK dot BYJ tambah AZK dot BZK. Ingat nggak tadi? Kalau I dot I jadi satu. Jadi misalkan AX kali BX, AX BX, AX BX. Kalau di sini I dot J 0, I dot K 0, karena kan tidak lurus. Ya kan? J dot I 0. Kalau JJ 1, jadi AY BY. Ya. Baru J dot K jadi 0, karena tidak lurus. K dot I jadi 0, K dot J jadi 0, K dot K 1. Jadi besarnya AZ BZ. Jadi kalau kita punya vektor seperti ini, kita ingin mengalihkan secara dot product dengan aturan teorema tadi, maka A dot B itu jadinya apa? AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Artinya apa? Setiap komponen dikalikan dan dijumlahkan, dan arahnya tuh udah hilang. Seperti itu ya. Ini kalau ini nggak usah hafal-hafal banget sih, tapi langsung dipakai aja di rumus. Kalau kita punya vektor A itu adalah 3I min K, kalau vektor B itu adalah 4J plus K, maka A dot B gimana? A dot B adalah 3 kali 0, 0, lalu 0 kali 4, 0, lalu minus 1 kali 1, minus 1. Gitu ya. Jadi, tapi bisa nggak Kak pakai cara yang tadi, cara yang dengan teorema tadi, bisa nggak kita mencari besar dari A dot B? Nggak bisa. Karena apa? Kita nggak tahu sudut antara A dan B. Gitu ya. Dengan satu rumus itu kita ingin mencari A dot B dan mencari cos alpha yang nggak bisa. Ya. Nih caranya. Oke. Itu perkalian titik, Kakak rasa cukup di situ. Lalu kedua kita bahas perkalian silang. Yang kedua perkalian silang. Perkalian silang ya. Oke. Kalau di perkalian silang atau kita sebut biasanya cross product ya. Oke. Kalau di cross product itu ada teoremanya juga. Tapi kalau di fisika contoh cross product itu adalah torsi. Torsi itu kan arah ya, ada arahnya kan. Ya biasa kalau kita tinjau kalau searah itu positif, berlawanan arah negatif kan gitu. Nah itu menyatakan kalau dia punya arah. Torsi itu punya arah gitu. Torsi itu adalah eh, vektor gitu. Sama dengan R cross V, cross F. Lalu ada lagi momentum. Momentum itu juga eh, momentum sudut ya. Momentum sudut itu adalah M dikali R cross V. Kalau momentum doang ya enggak. Karena kan M itu kan skalar kan. Atau ini juga sama dengan R dikali cross M kali V, sama aja. Lalu apalagi ya? Eh, Medan magnet. Jadi gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu adalah Q V cross B. Makanya kita pakai aturan tangan kanan kan untuk mencari arah dari F gitu, arah dari torsi, arah dari L gitu. Memang cara matematikanya seperti itu, bukan dari fisikanya. Memang cara matematika untuk mencari arah eh, hasil cross product, vektor cross product itu ya pakai kaidah tangan kanan kan. Lalu apalagi nih? Eh ya dan macam-macam lah ya. Gitu. Jadi intinya contoh di fisikanya seperti ini, dan teoremanya juga ada. Jadi teorema tentang dan teorema itu ada pembuktiannya ya pasti. Jadi panjang dari vektor A cross vektor B, ingat ya, ini besarnya bukan vektornya. Jadi cara mencari vektornya nanti. Panjang dari A cross B itu adalah panjang dari A dikalikan panjang dari B dikalikan dengan sinus alfa, di mana alfa itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Kalau tadi di dot product itu di cos dan hasilnya langsung skalar, di sini juga hasilnya skalar gitu, panjang dari A cross B doang, tapi dia pakai sinus alfa. Nah, karena vektor kan menghasilkan vektor juga. Karena cross product itu kan menghasilkan vektor. Kalau dia menghasilkan vektor, maka dia pasti punya arah kan gitu. Nah, arahnya kemana? Di sini teoremanya hanya mengatakan kalau itu besarnya saja, besar dari A cross B. Berapa eh, berapa arah vektornya ini? Kan vektor kan punya nilai, kan punya arah ya. Nah, berapa besar dari berapa arah dari vektor hasil cross product? Caranya adalah pakai kaidah tangan kanan.
Ya, tapi kakak rangkum saja seperti ini. Kalau I, J, K gitu ya. Nah, kakak rangkum aja. Jadi kalau I cross J menghasilkan K. Kalau K cross I menghasilkan J. Gitu ya, kakak rangkum saja seperti ini karena agak susah di sini nggak tidak offline ya juga atau nggak tidak tidak sinkronus juga. Jadi kakak agak susah menjelaskannya tapi mungkin nanti bisa kakak jelasin di sesi sinkronus saat kita bahas soal mengenai ini kaidah tangan kanan ya. Jadi intinya I cross J itu jadi K. Lalu kalau J cross K dia jadi I. Kalau K cross I dia jadi J. Nah, gitu ya. Lalu kakak bisa tulis juga kalau J dibalik ke I gimana kak? Nah, kalau siklusnya dibalik ya jadi negatif, negatif K. Lalu I cross K dia jadi negatif J. Lalu K cross J dia jadi negatif I. Seperti itu ya. Nah, oke. Lalu bagaimana, ada nggak sih kak rumus yang kayak gini? Kayak misalkan suatu saat kita ketemu vektor A dan B seperti ini, kita ingin mencari crossnya tanpa kita tahu sudut antara kedua vektor itu berapa. Kita nggak bisa. Caranya persis dan mirip. Persis, persis, persis. Jadi kakak punya vektor A itu adalah kayak tadi AXI tambah AYJ tambah AZK. Lalu vektor B itu adalah BX arah I tambah B arah J tambah BZ arah K. Ya, berarti bagaimana A cross B? Nah, ini A cross B dan beserta arahnya langsung ya. Gitu. Jadi gimana? AXI cross BXI. Lalu kita bisa tulis AXI cross BYJ. Sebentar. Oke. Kalau dengan teorema tadi sebelum lanjutin ya. Jadi nanti kita langsung pakai. Dengan teorema tadi, kalau kakak punya I cross J, panjang dari I cross J. I cross J itu besarnya I cross I dulu ya yang searah. I cross I itu adalah panjang I dikali panjang I dikali sin 0. Sin 0 ya 0 pasti ya. Jadi intinya kalau di cross berat kebalikannya. Kalau yang sejajar malah nggak ada nilai. Yang tegak lurus yang ada nilainya. Jadi kalau I cross J nilainya besarnya I kali J dikali sin 90 kan 1. I cross J jadi 1 kali 1 ya 1. Lalu kalau arahnya kemana? Ingat nggak? I cross J arahnya K. Berarti 1K. Nah, atau K doang. Kalau I cross K gimana? I cross K berarti panjang I dikali panjang K. Jadi ingat teorema ini hanya memperoleh, kalau kita pakai teorema ini hanya memperoleh besarnya saja, angkanya 1, 2, 3. Arahnya kita pakai ini. Ya, aturan siklus atau aturan tangan kanan. Dikali sinus 90 derajat kan. Antara sumbu I dan sumbu Z, sumbu X, sumbu Z kan masih 90 derajat. Maka dia jadi 1. Ini panjang 1 kali 1 kali 1, 1. Jadi, tapi I cross K jadi minus J. Jadi nanti kita bisa ketemu kalau misalkan kita di sini I cross J, ya jadi K. Gitu aja. Jadi AX, BY arah K gitu ya. Lalu ditambah AX, kita lanjutin ya, di-crosskan dengan BZ arah K, kita tambahkan dengan AX arah I, AY sekarang ya, AY arah I, cross BX arah I, AX AY itu arah J. AY arah J, cross BY arah J, ditambah AZ, AY, masih AY, cross BZ arah K, lalu yang terakhir yang AZ. AZ arah K, cross BX arah I, ditambah AZ arah K, cross BY arah J, ditambah AZ arah K, cross BZ arah K. Nah, ingat nggak tadi yang 0 itu yang sejajar? Ini 0 I. Yang sejajar tuh I cross I, 0. J cross J, 0. K cross K, 0. Lalu, kalau I cross J jadi K, kalau I cross K jadi minus J. Lalu kalau J cross I itu adalah minus K. Kalau J jadi 0, J cross K jadi I. Lalu K cross I dia jadi J. Kalau K cross J dia jadi I. Kalau K cross 0. Ya, berarti kita samakan komponen sama-sama I, sama-sama J, sama-sama K. Jadi dapat A cross B. A cross B
besar dan beserta arahnya. Jadi udah memang vektor A cross B itu adalah yang I tadi AYBZ, K cross J itu minus I ya, mohon maaf, ini minus I. Berarti ini positif, ini negatif. Jadi AYBZ min AZBY arah I, lalu ditambah dengan AXBY min AYBX arah J, lalu ditambah kalau K itu ini kurang ini. Itu arah K ya, mohon maaf. Yang J itu ini. AZBX min AXBZ arah J, lalu ditambah tadi AXBY min AYBX itu arah K. Ini ya bisa dihafal juga sih. Nah, karena video ini udah kakak rasa udah agak sedikit kepanjangan ya di sini. Nah, berapa lama sih di sini nggak ada tulisannya juga berapa lama. Untuk mencari A cross B, ya itu bisa cara lainnya adalah bisa pakai metode Sarus. Cuma di sini kakak kan jelasin konsep dari awal ya. Jadi supaya mirip dengan dari awal, A dot B itu seperti ini pakai teoremanya, lalu A cross B seperti ini pakai teoremanya, tapi ada cara cepatnya. Kalau di sini kan ribet ya. Dan kalau hafal kan agak sedikit gimana, tapi bisa dihafal kan, agak lumayan gampang. AYBZ min AZB, AZBX min AXBZ ya. XZ YZ, ZYZX, XZ, XYYS gitu kan. Ini bisa dihafal juga. Tapi bisa pakai selain ini bisa pakai metode Sarus namanya. Mungkin di sinkronus kakak bahas ya. Metode Sarus. Yaitu pakai determinan matriks 3x3. Jadi kita menuliskan vektor sebagai matriks dulu, baru kita determinankan. Bisa juga. Ya, ini untuk vektor. Lalu untuk kalkulus gimana? Ini pas satu halaman untuk vektor. Baru next kita bahas tentang kalkulus. Kalkulus untuk fisika setidaknya kalian harus bisa menurunkan dan mengintegralkan saja. Jadi setidaknya harus bisa menurunkan sebuah fungsi dan mengintegralkan sebuah fungsi. Mengintegralkan sebuah fungsi. Sebenarnya bukan mengintegralkan, istilah kalkulus yang aslinya adalah mencari anti turunan dari sebuah fungsi. Kalau mengintegralkan berarti kita mencari luas daerah sebuah kurva kan. Yang pasti dia punya batas. Jadi kalau dia punya batas kita bisa anggap dia integrasi sebenarnya. Oke, at least bisa menurunkan dan mengintegralkan. Contoh, kakak punya fungsi fx itu sama dengan y sama dengan contoh katakan 2 cos T arah I ditambah T kuadrat arah J dikurang tangen kuadrat 2T arah K gitu. Bagaimana kalau kita menurunkan F aksen X, turunan pertama atau Y aksen, atau di dx, nah gitu boleh ya, atau di Y dx, atau boleh juga gini dx, nah, gitu. Sama lah. Sama dengan apa? Kalau kita turunkan arah I, berarti jadi 2 cos T. Turun dari cos apa? Minus sin. Ya, jadi minus 2 sin T arah I, lalu turun dari T kuadrat terhadap X ya. Kalau di sini terhadap, oke lah kita tulis, karena kan tidak ada komponen terhadap X kan ya. Jadi ini FT. 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 Yang kakak kasih contoh itu semuanya T semua kan ya, nggak ada fungsi X. Jadi D dt dari ft, nah turunan dari fungsi t terhadap t berarti baru minus 2 sin t arah i ditambah 2t arah j dikurang 2 tan 2t dikali 2 lagi, kan turunan rantai ya, jadinya 4 tan 2t tan 2 masih banyak nih, turunan rantainya banyak. Turunan dari tan kuadrat 2t, jadi pertama turunan dulu fungsinya kayak biasa. Jadi 2 tan 2T, lalu turunin tan 2T-nya dulu. Turunan dari tan 2T adalah turunan dari tan apa? Sekant kuadrat ya. Jadi sekant kuadrat 2T, lalu turunin dari 2T-nya, jadi 2. Nah, gitu ya. Oke, jadi dikurang, jadinya apa? 4 sekant kuadrat 2T tangen 2T. Arah K
K. Nah, gitu. Kok ditambah di ya dikali, tulisannya kayak tambah. Nah ini ya, at least bisa mengintegralkan. Nah, masalah turunan dari sin cos apa, kakak bisa tuliskan di sini kalau misalkan lupa. Kalau misalkan eh, ini fungsi y terhadap t atau ft-nya, misalkan di sini sin t, ada cos t, ada tan t, ada eh, ya kosekan t, ada sekan t dan kotangan T. Ya, bisa intinya ini. Nah, bagaimana menurunkannya F atau D dt dari FT ini? Bagaimana? Turn dari sin adalah cos T, turn dari cos adalah minus sin T, turn dari tan adalah secant kuadrat T, turn dari kosekan adalah eh, minus kosekan T kotangan T. Kalau turunan sekan adalah secant T tangen T. Turn dari kotangan adalah minus kosekan kuadrat T ya. Ya, kalau salah ya tolong dicek lagi. Nah, kakak juga agak lupa sih. Tapi intinya menurunkan ini adalah bisa pakai definisi turunan berdasarkan limit, yaitu turunan dari sebuah fungsi ddx dari fx itu adalah limit h menuju 0 untuk fx plus h min fx per h. Jadi contoh kalau kita ingin menurunkan sin x, berarti kita ambil limit h menuju 0 untuk sin X plus H dikurang sin X dibagi dengan H. Pakai dalil L'Hopital. Kalau kita pakai L'Hopital kan langsung limit H menuju 0 hilang. Limitnya masih ada. Limit H menuju 0 untuk turunin sin X plus H. Ya harus tahu dulu sebenarnya kan kalau pakai L'Hopital juga harus tahu. Kalau enggak kita pakai sifat sin X plus H jadi identitas trigonometri ya. Jadi sin X cos H plus cos X sin H. Ini juga dipakai ya. Nanti kita kepakai trigonometri lagi, jangan lupa ya. Nanti kita bahas gelombang, itu masih ada identitas trigonometri yang kepakai. Ya, dikurangin dengan sin X dibagikan dengan H. Ya, jadi kita bisa tulis uh, sin X cos H. Cos X sin H. Kalau kita masukin H-nya sama dengan 0, bentar ya. Kita bisa tulis gini kan, limit H menuju 0 untuk sin X dikali cos H per H ditambah cos X dikali sin H per H dikurang sin X per H. Kalau kita masukin H-nya 0, oh nggak bisa ya. Gimana ya, idenya itu, kakak agak sedikit lupa ya. Tapi idenya ya kita bisa menurunkan dari sini ya. Eh, limit H menuju 0 untuk cos H per H. Kalau pakai L'Hopital ya kalian juga harus tahu dulu turunan dari sin apa. Tapi bisa sih kalau mau pakai L'Hopital ini. Boleh. Di cos X plus H. Cos X plus H min cos X kan. Tapi masukin H-nya sama dengan 0 juga boleh sih. Kalau ini masukin H-nya 0, kalau jadi pernya jadi 0 ya. Ya, nanti di cross check lagi ya. Jadi kalau misalkan turun dari sin nanti dapatnya si cos. Cuman kakaknya lupa ini caranya gimana. Ini limitnya 0 nggak masalahnya. Ini juga limitnya 0 nggak. Sin X per H. Limit H menjadi 0 untuk sin X per H. Kayaknya nggak 0 ya. Atau kita bisa buat kayak gini ya kali. Sin X dikali cos H min 1 per H. Ya nggak? Ditambah cos X sin H dibagi H. Ini 0 nggak nih? Kalau kita masukin cos H, cos 0, 1. 1 dikurang 1, 0. 0 per 0, kita ada definisi juga ya. Ya, tapi kalau ini di kotak-katik supaya nanti 0, jadi sin H per H, limit H menuju 0, sin H per H kan cos X. Kan? Jadi nanti dapatnya adalah cos X. Gitu. Ya, cuman ini masalah ini ya, argumennya kakak belum dapat. Tapi intinya adalah kalau mau membuktikan turun dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan bisa pakai definisi turunan berdasarkan ini. Gitu. Kalau mengintegralkan juga sama, jadi at least kalian bisa mengintegralkan suatu persamaan diferensial. Contoh, kakak punya
X itu adalah, atau V itu adalah dx dt. Jadi kakak bisa tulis V dt sama dengan dx. V dt sama dengan dx. Lalu kalau kita ingin mengintegralkan, kita bisa integralkan ini dari waktu t0 sampai t, terserah kita mau sampai kapan. Lalu di sini dari x sama dengan, misalkan posisi awalnya x0 sampai posisi akhirnya x. Jadi integral dari v terhadap t ya, v kan konstanta, jadi v dikali t, batasannya t sama dengan 0 sampai t. Lalu di sini integral dari dx ya x, batasannya x sama dengan x0 sampai x. Jadi V dikali T sama dengan X dikurang X0. Jadi X sama dengan X0 plus V dikali T. Nah, ya. Nah, lalu kalau kita ingin mengintegralkan A itu sama dengan dV dt. Ya, dengan kita inginkan tadi V-nya itu adalah V, V ya, kecepatan awal dan kecepatan akhir ya. Misalkan ADT, jadi kita bisa tulis ADT sama dengan DV, kita mengintegralkan T sama dengan 0 sampai T, lalu di sini V sama dengan V0 sampai kecepatan akhir. Ya, di mana A di sini itu berubah terhadap kecepatan. A di sini berubah terhadap kecepatan. Ya bolehlah kita tulis berarti A dikali T, batasannya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan eh, integral dari dv ya, V batas bawahnya V sama dengan V0 sampai V. Jadi AT sama dengan V dikurang V0. Jadi V sama dengan V0 ditambah AT. Jadi dengan kalkulus mengabaikan masalah fisisnya juga bisa. Jadi kalau kita punya, yang penting kita matematikawan, fisikawan memberi suatu persamaan seperti ini, yang matematikawan yang menghasilkan solusinya. Gitu ya, gitu. Jadi dulu ada cerita Einstein itu butuh matematikawan untuk merumuskan teorinya. Jadi dia sendiri pun agak bingung merumuskan teorinya. Gitu. Cuman ya dia tantangannya adalah harus membuat matematikawan paham apa maknanya. Gitu, gitu ya, nanti bisa dibuktikan A dengan V gimana. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini aja sih kalau untuk kalkulus ya. Alias bisa menurunkan dan bisa mengintegralkan terutama fungsi-fungsi yang trigonometris sih. Gitu, oke. Oke, karena video ini kepanjangan ya, kakak kira kakak mau bagi dua aja ya. Jadi ini video ini khusus untuk matematika untuk fisika. Nanti video berikutnya tapi masih dalam satu bab yang sama, kakak bahas tentang gerak ya.